Hukum-hukum seputar jenazah. Baik. Sabar merupakan sikap yang harus diambil oleh setiap muslim apabila ditimpa musibah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 156 sampai dengan 157. Alladzina idza sabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Yaitu orang-orang yang ditimpa musibah, mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita adalah milik Allah dan hanya kepadanya kita akan dikembalikan. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan rahmat dan ampunan. Dan merekalah orang-orang yang beruntung. Kemudian dalam hadis yang menjelaskan perkara sabar ketika mendapatkan musibah ialah hadis dari Anas radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-sabru 'inda sadmatil ula." Sabar itu ketika mendapatkan hantaman yang pertama, ya. Rawahu Al-Bukhari. Agar musibah menjadi ladang pahala, seorang muslim harus melakukan hal-hal yang termaktub atau yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis dari Ummu Salamah radhiyallahu anhu yang mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin tusibuhu musibatun fayaqul ma amarallah." Tidaklah seorang muslim ditimpa musibah kemudian ia mengucapkan apa yang Allah perintahkan ketika mendapatkan musibah. Apa itu? yakni doa, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairam minha. Ya. Artinya sesungguhnya kita adalah milik Allah dan hanya kepadanya kita kembali. Ya Allah, berikanlah pada musibahku ini pahala dan gantilah dengan yang lebih baik. Illa khalafallahu lahu khairam minha. Kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan musibahnya itu dengan yang lebih baik. Kemudian dalam hadis lain dari Suhaib radhiyallahu anhu ia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan perkaranya orang mukmin. Inna amrohu kullahu khairun, sesungguhnya semua urusannya adalah kebaikan. Walaisa zaka li ahadin illa lil mu'min, dan itu hanya ada pada diri orang mukmin. In asabathu sarra syakara fakana khairul lahu. Jika ia mendapatkan kesenangan atau kemudahan ia bersyukur, maka itu baik baginya. Wa in asabathu dharra sabara fakana khairul lahu. Dan jika ia mendapatkan musibah ia bersabar dan musibah itu baik untuknya. Dalam hukum-hukum seputar jenazah, ada beberapa hal yang mesti diperhatikan terkait dengan jenazah, ya. Ahkamul janaiz. Yang pertama, dibolehkan mencium mayit. Dari Aisyah radhiyallahu anha menyampaikan sebuah hadis, anna Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu qabbala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ba'da mautihi. Bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq mencium Nabi ketika beliau wafat. Rawahu Bukhari. Yang kedua, larangan mencela orang yang sudah meninggal. Hadis yang melarang mencela orang yang sudah meninggal adalah hadis dari Aisyah juga radhiyallahu anha yang mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tasubbul amwat fa innahum qad afdau ila ma qaddamu.
Jangan kalian mencela mayat, karena mereka telah mendapatkan apa yang mereka kerjakan. Rawahu Al-Bukhari. Yang ketiga, bersegera dalam mengurus jenazah. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asri'u bil janazah." Segerakanlah mengubur jenazah. Fa in taku salihatan fa khairun tuqaddimunaha. Jika jenazah itu orang baik, kalian sudah menyegerakannya untuk mendapatkan kebaikan. Wa in yaku siwa zalika fa syarrun tad'unahu an riqabikum. Jika jenazah itu orang yang tidak soleh, maka kalian telah menyingkirkan kejelekan dari pundak kalian. Abu Hurairah juga menyampaikan hadis lain, ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu." Jiwa seorang mukmin tergantung, ya, terkatung-katung karena hutangnya, hatta hutangnya, sampai hutangnya itu dilunasi. Jadi bagi siapa yang punya hutang, ya, segeralah untuk melunasi kewajibannya itu. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu juga menyampaikan hadis bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-lahad lana wa syaqqu li ghairina." Lahad maksudnya lubang di samping kubur adalah untuk kita. Sedangkan syaqqu, lubang di tengah kubur, untuk selain kita, kata beliau. Rawahu Tirmizi. Kemudian dalam menguburkan jenazah juga ada hukum khusus yang berkaitan dengan itu. Ya. Yang pertama, dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu mengatakan, "Salasu sa'atin kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhana an nusalli fihinna aw nakbura fihinna mautana." Ada 3 waktu yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kami untuk solat dan untuk menguburkan jenazah. Kapan waktunya? Yang pertama, hina tatlu'u syams bazighatan hatta tartafi'a. Yang pertama, saat matahari terbit hingga ia agak meninggi. Yang kedua, wahina yakumu qa'imuz zahira hatta tamila syams. Yang kedua, ketika matahari tepat berada di tengah hari hingga ia condong ke barat. Yang ketiga, wahina tadayyafu syams lil ghurubi hatta taghrub. Yang ketiga, saat matahari terbenam hingga ia terbenam sama sekali. Rawahu Muslim. Ibnu Umar radhiyallahu anhu juga menyampaikan sebuah hadis bahwasanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika memasukkan jenazah, beliau senantiasa membaca doa, yaitu doanya bismillah wa ala millati Rasulillah, dengan nama Allah dan di atas agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas mengatakan, kata Anas, syahidna bintan Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami menyaksikan pemakaman putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun ala kubri. Di waktu itu beliau duduk di samping kuburan. Faru'aitu ainaihi tadma'ani. Waktu itu air mata beliau mencucurkan air mata. Faqal, maka beliau bertanya waktu itu, hal fikum ahadun lam yuqarif al-lailah? Apakah ada di antara kalian yang tidak berhubungan dengan istrinya semalam? Faqala Abu Talha. Abu Talha mengatakan, ana, saya, ya Rasulullah. Qal, beliau pun bersabda, fanzil, turunlah. Fanzil fi qabriha, fanazala fi qabriha faqabbaruha. Maka Abu Talha turun dan ikut membantu menguburkan putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah yang dapat disampaikan tentang
hukum-hukum yang berkaitan dengan jenazah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.